Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfibah Hafiani dari kelas 06 Said 002. Hari ini akan sedikit menjelaskan tentang analisis wacana kritis untuk memenuhi tugas analisis wacana kritis. Nah, sebelumnya saya akan sedikit mengatakan tentang analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis itu adalah suatu praktik pemakaian bahasa yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan mengaitkan ideologi di dalamnya. Kajian ini juga untuk mengetahui dan mengenal fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi. Jadi, fungsi analisis wacana ini adalah untuk menganalisis sebuah wacana dan mengaitkannya dengan ideologi yang ada di dalamnya. Fungsi dari analisis wacana kritis sendiri adalah untuk mengetahui praktik dari ideologi dalam sebuah media. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana sebuah media memframing berita itu, atau bagaimana sebuah media menggiring opini masyarakat untuk mempercayai suatu hal. Nah, dari analisis wacana kritis ini kita bisa mengetahui ideologi dari media tersebut. Sumber dominan dan ketidaksetaraan di masyarakat yang berbentuk kritik terhadap linguistik juga merupakan fungsi dari analisis wacana kritis. Kemudian dari analisis wacana kritis kita dapat mengetahui perkembangan kultural dan sosiologi untuk menjabarkan dimensi linguistik pada wacana fenomena sosial dan kultural. Maksudnya di sini adalah kita bisa mengetahui perkembangan kultural atau perkembangan budaya dan kehidupan masyarakat dari segi linguistik dalam dalam fenomena sosial dan kultural. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis sebuah berita dengan teori dari Thun-Avanchik. Teori ini digunakan untuk menganalisis wacana tertulis secara kritis dan wacana tersebut diantaranya berupa wacana tentang ras, politik, kelas sosial, gender, hegemoni, dan lain-lain. Analisis ini dibuat dengan cara mencari struktur teks yang diamati. Yang dicari itu pertama kali adalah struktur makro untuk mengamati topik utamanya, kemudian superstruktur untuk mengamati koherensi antara teks yang membentuk wacana, dan kemudian struktur mikro untuk mengamati makna yang ingin disampaikan. Kita akan bergeser sedikit ke salah satu berita yang sedang sangat sering diperbincangkan pada saat ini, yaitu tentang kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sudah banyak media yang memberitakan tentang kelangkaan minyak goreng ini, tapi ada salah satu berita yang kemudian menarik perhatian saya, yaitu berita dari Tempo.co yang ditulis oleh Nur Hadi pada Rabu 23 Maret 2022. Di sini judulnya adalah sederet pernyataan kontroversial Mendag soal kelangkaan minyak goreng. Dari judul ini kita bisa mendapatkan salah satu struktur yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu struktur makro, tema besar dari sebuah analisis, dari sebuah wacana yang akan diberikan atau akan dibaca. Nah, tema utamanya adalah kelangkaan minyak goreng. Namun di sini bukan minyak gorengnya lah yang menjadi topik utamanya. Topik utamanya adalah pernyataan kontroversial dari Mendag soal kelangkaan minyak goreng ini. Ini bisa dilihat dari kalimat awalnya, sederet pernyataan kontroversial Mendag. Jadi sudah tentu pasti bahwa wacana yang ada di dalam berita ini adalah tentang pernyataan-pernyataan Mendag yang membuat kontroversi di masyarakat. Nah, jika melihat dari beritanya, di sini kita bisa melihat di paragraf pertama ada kisruh kelangkaan minyak goreng masih ramai diperbincangkan publik terhitung sejak akhir tahun lalu. Pemerintah berulang kali mengeluarkan kebijakan untuk menekan kelangkaan minyak goreng, namun juga belum berhasil. Alih-alih menyelesaikan masalah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi justru kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Untuk mencari superstruktur dari struktur wacana ini, kita bisa melihat koherensi di
teks pada paragraf pertama. Jika melihat tadi judulnya adalah soal pernyataan kontroversial Mendak, maka berita ini sudah menyatakan bahwa memang menjelaskan tentang pernyataan kontroversial dari Menteri Perdagangan kita. Nah, di sini sudah dijelaskan, alih-alih menyelesaikan masalah, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi justru kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Diberitakan oleh Tempo sebelumnya di awal tahun, minyak itu harga minyak ada di harga 14.000 gitu. Nah, di sini di paragraf kedua membahas tentang harga eceran tertinggi pada minyak. Menyambung ke paragraf ketiga, yaitu tentang pencabutan harga ecer tertinggi, namun stoknya menjadi langka. Jadi masih ada koherensi antara paragraf 1, 2, dan 3, yaitu membahas tentang kelangkaan minyak goreng. Jadi tetap membahas tentang harga minyak goreng yang tinggi dan stoknya yang menjadi langka. Kemudian di paragraf keempat kembali lagi kepada topik utamanya, yaitu pernyataan Mendag yang sangat kontroversial sehingga membuat masyarakat juga ramai memperbincangkan. Oke, mari kita lihat beberapa pernyataannya. Nah, dirangkum oleh Tempo dari berbagai sumber. Berikut pernyataan kontroversial Mendag Lutfi. Pertama, mengaku kalah kepada mafia. Jadi pada saat rapat pada 17 Maret di Komisi 6 DPR, Lutfi menyebutkan ada permainan mafia di balik langkanya minyak goreng. Nah, para mafia ini dikatakan menyelundupkan pasokan minyak goreng ke industri-industri luar negeri. Nah, ia kemudian meminta maaf kepada masyarakat karena tidak bisa mengontrol mafia ini. Jadi salah satu hal yang kontroversial adalah mengaku kalah dengan mafia, karena kata beliau minyak goreng itu penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng adalah karena dibawa oleh mafia, diselundupkan oleh mafia ke luar negeri. Kemudian karena adanya invasi Rusia ke Ukraina yang menjadikan penyebab. Pada tanggal 17 Maretnya juga, di tanggal yang sama ya kalau kita lihat, ia juga menyebutkan bahwa ada invasi Rusia, penyebab salah satu kelangkaan minyak adalah invasi Rusia ke Ukraina. Di sini Bapak Mendak menyatakan bahwa langkanya pasokan minyak goreng Indonesia juga disebabkan oleh menipisnya biji bunga matahari dari Ukraina. Hari ini tentu saja efek dari invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Kemudian yang menurut saya paling banyak menyebabkan perbincangan di masyarakat adalah salahkan panic buying. Adanya fenomena panic buying dari masyarakat menjadi masalah baru dalam persoalan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Dari 3 pernyataan Mendak kita, Menteri Perdagangan kita, ketiganya sangat banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Gitu. Kalau kita melihat secara keseluruhan, mungkin berita ini atau wacana ini hanya membahas tentang hal-hal yang dilontarkan oleh Mendak, tapi secara eksplisit saya mendapatkan gambaran bahwa berita ini juga merupakan sindiran terhadap Mendak, bagaimana Mendak tidak bisa menangani kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia saat ini. Bukannya memberikan solusi kepada masyarakat atau memberikan instruksi kepada masyarakat, Menteri Perdagangan kita malah menyalahkan hal-hal lain gitu, yang bisa saja bukan penyebab utama dari kelangkaan minyak tersebut, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkebunan sawit yang ada di Indonesia itu sangat banyak gitu, sehingga pasokan minyak yang ada di Indonesia sangat amat cukup untuk menghidupi jumlah manusia yang ada di masyarakat di Indonesia ini. Nah, jadi salah satu struktur mikro yang bisa kita dapatkan di sini atau makna implisit dari wacana ini adalah adanya pesan sindiran bahwa
menteri kita masih kurang mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.